Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Mas Habib Fahmi Ahyar, sebagai moderator. 2. Inayatus Saadah sebagai pemateri 1. 3. Lutfiana Iza Maulida sebagai pemateri 2. Dan Nur Asna Oktaviani sebagai pemateri 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami yang berjudul penerapan nilai disiplin pramuka sebagai upaya mengurangi kekerasan di sekolah. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatus Saadah. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah. Yang pertama yaitu latar belakang. Kekerasan di sekolah merupakan masalah serius di Indonesia, mencakup kekerasan fisik, verbal, dan psikologis yang berdampak pada motivasi belajar dan pembentukan karakter siswa. Sekitar sepertiga peserta didik berpotensi mengalami kekerasan, menunjukkan bahwa lingkungan belajar belum sepenuhnya aman. Salah satu solusi untuk mengatasinya adalah melalui pendidikan karakter berbasis nilai moral dan kedisiplinan. Kegiatan pramuka memiliki peran penting dalam menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama, empati, dan kontrol diri yang sejalan dengan kebijakan sekolah ramah anak serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang lingkungan belajar bebas kekerasan. Penelitian ini menyoroti bagaimana nilai disiplin dalam kegiatan pramuka dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi kekerasan di sekolah dan membentuk karakter siswa yang beretika serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi arah kajian, yaitu yang pertama, bagaimana nilai disiplin pramuka diterapkan oleh siswa sebagai upaya mengurangi kekerasan di sekolah. Yang kedua yaitu, apa saja tantangan dan faktor pendukung dalam penerapan nilai disiplin pramuka untuk mengurangi kekerasan di sekolah. Dan yang terakhir, bagaimana dampak penerapan nilai disiplin pramuka terhadap pembentukan karakter siswa dan pengurangan kekerasan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali, memahami, dan menjelaskan peran nilai disiplin pramuka dalam mencegah kekerasan di sekolah. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini meliputi yang pertama yaitu mengeksplorasi proses penerapan nilai disiplin pramuka oleh siswa di sekolah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tantangan dan faktor pendukung dalam penerapan nilai disiplin pramuka. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dampak penerapan nilai disiplin pramuka terhadap pembentukan karakter siswa dan pengurangan kekerasan. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Hasil dari penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama yaitu kegunaan secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan karakter dan psikologi remaja. Secara teoritis, manfaatnya dalam penelitian ini memperkaya teori pendidikan karakter berbasis kegiatan non-formal, terutama mengenai efektivitas gerakan pramuka dalam membentuk karakter disiplin dan mencegah kekerasan di sekolah. Manfaat secara teoritis juga menjadi kajian akademik tentang hubungan antara disiplin dan kekerasan, yang menjelaskan bahwa nilai-nilai disiplin seperti dalam Trisatya dan Dasadharma mampu menjadi mekanisme pengendali perilaku agresif siswa. Manfaat secara teoritis juga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan, terutama bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan model intervensi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Selanjutnya yaitu kegunaan praktis. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak. Yang pertama yaitu bagi sekolah dan manajemen pendidikan, yang kedua yaitu bagi guru dan pembina pramuka, yang ketiga yaitu bagi siswa atau peserta didik, yang keempat yaitu bagi dinas pendidikan dan pemerintah daerah, dan yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya. Untuk materi yang terakhir yaitu penegasan istilah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah utama yang perlu ditegaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman konsep, yaitu nilai disiplin pramuka dan kekerasan di sekolah. Yang pertama yaitu nilai disiplin. Disiplin adalah sikap dari pelaku yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan,
ketentuan, dan norma yang berlaku. Dalam konteks pendidikan, kedisiplinan berarti konsistensi siswa dalam menaati tata tertib sekolah dan melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti rakyat muda yang suka berkarya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, pendidikan kepramukaan merupakan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui pengamalan nilai-nilai dasar kepramukaan. Yang ketiga yaitu kekerasan di sekolah. Kekerasan merupakan segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, atau sosial pada seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan mencakup perbuatan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran. Dalam konteks sekolah, kekerasan dapat berupa perundungan atau bullying, pelecehan verbal, pemaksaan kehendak, bahkan kekerasan simbolik seperti intimidasi atau ancaman dari pihak yang berkuasa. Perkenalkan, saya Lutfiana Iza Maulida. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan mengenai bab 2 yaitu kerangka teori pembahasan dari proposal kami. Yang pertama, klasifikasi kekerasan di sekolah. Dalam kajian literatur dalam proposal kami menerangkan ada 4 bentuk kekerasan. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan verbal atau psikis. Yang ketiga, kekerasan psikologis dan relasional. Dan yang keempat, kekerasan simbolik. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang timbul karena luka secara nyata, contohnya memar, ditendang, ataupun memukul. Yang kedua, kekerasan verbal atau psikis yang meliputi perilaku seseorang memaki, mengejek, menghina, atau mempermalukan seseorang di depan umum. Yang ketiga yaitu kekerasan psikologis atau relasional. Kekerasan ini terjadi dalam bentuk manipulasi emosional, mengucilkan, ataupun ancaman yang menyebabkan korban tersebut tidak nyaman. Kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini yaitu ancaman atau perintah secara memaksa. Jadi kekerasan di sekolah itu jelas sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pramuka dibutuhkan sebagai sarana untuk menanamkan sikap disiplin, empati, dan kerjasama yang dapat menghambat munculnya perilaku kekerasan. Dalam teori, kita mengambil 2 teori, yaitu menurut Albert Bandura dan Travis Hirschi. Yang pertama, teori Albert Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku agresif tidak muncul karena begitu saja, melainkan dipelajari melalui proses observasi dan peniruan terhadap orang lain. Yang kedua yaitu teori kontrol sosial, yaitu penyimpangan muncul ketika kontrol sosial seseorang terhadap lingkungan menjadi lemah. Dalam konteks sekolah, siswa tidak memiliki keterkaitan sosial yang kuat dengan guru, teman, ataupun norma sekolah, akan lebih mudah melakukan tindakan kekerasan. Nilai-nilai disiplin dalam pramuka yaitu disiplin normatif. Disiplin normatif ini merupakan sebuah kepatuhan, norma, etika, ataupun aturan sosial. Contohnya mereka itu menghormati pembinanya, menjaga ketertiban, mematuhi aturan, bukan karena takut ataupun karena hukuman. Pramuka juga menerapkan bagaimana cara mengurangi kekerasan di sekolah. Dalam pramuka mempunyai strategi tersendiri seperti menanamkan nilai moral dan karakter disiplin. Yang kedua yaitu mengembangkan empati dan kerjasama. Yang ketiga yaitu melatih penyelesaian konflik secara damai. Dan yang keempat yaitu menerapkan pedoman perilaku perlindungan anggota. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai disiplin pramuka bukan hanya membentuk karakter positif, melainkan juga menjadi strategi utama dalam efektivitas
menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan penuh semangat kebersamaan. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian yang kami ambil yaitu penelitian literatur research. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif, di mana data yang diperoleh dari literatur research tadi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena atau konsep yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi, menginterpretasi, dan menyintesiskan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik guna menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif. Yang ketiga, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian, dan dokumen resmi. Sumber data dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kemutahiran informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat informasi dari data dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber literatur lainnya. Proses pengumpulan data meliputi pencarian sumber literatur di perpustakaan, database online, dan sumber elektronik yang dapat dipercaya. Yang kelima, analisis data. Data yang terkumpul dari berbagai literatur tadi dianalisis dengan teknik analisis isi atau konten analisis secara sistematis. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasi, mengelompokkan, menginterpretasi isi dari berbagai sumber literatur untuk menyusun pemahaman yang sistematis mengenai topik penelitian. Yang keenam, pengecekan keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi sumber dari berbagai sumber literatur yang berbeda. Selain itu, keabsahan data juga diperkuat dengan memilih literatur yang berasal dari sumber terpercaya, kredibel, relevan dengan topik penelitian. Yang terakhir, tahapan penelitian. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan penelitian dengan menentukan topik, tujuan, dan ruang lingkup penelitian literatur research. Yang kedua, pengumpulan data melalui pencarian dan pengumpulan literatur dari berbagai sumber. Yang ketiga, seleksi dan klasifikasi sumber berdasarkan kredibilitas dan relevansi terhadap topik. Yang keempat, analisis data dengan teknik analisis isi untuk mengorganisasikan dan menafsirkan data. Yang kelima, penyusunan laporan hasil penelitian yang memuat temuan, pembahasan, dan kesimpulan dari kajian literatur yang dilakukan. Yang terakhir, pengecekan dan revisi terhadap seluruh hasil kajian dan laporan akhir penelitian. Sekian materi dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari proposal ini yaitu nilai disiplin pramuka efektif sebagai strategi pembentukan karakter dan pencegahan kekerasan di sekolah. Kegiatan pramukaan menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan empati yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan damai. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.